Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan, NIM 2003015000027, kelas PJKRA. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Peranan Olahraga dalam Pengembangan Disiplin dan Kerjasama, mata kuliah Filsafat Penjas dan Olahraga. Pengertian disiplin. Secara sederhana, disiplin berarti kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Manifestasi sikap disiplin dapat dilihat dari kesediaan untuk merespon dan bertindak terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam bentuk ketentuan, tata tertib, aturan, tatanan hidup, atau kaidah tertentu. Disiplin diri. Disiplin dapat dibedakan menjadi disiplin diri dan disiplin semu. Disiplin diri adalah disiplin yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran lebih mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala nilai, norma, dan kaidah yang berlaku, tanpa peduli terhadap tindaknya pengawasan, sanksi, hukuman, atau penghargaan. Disiplin semu. Disiplin semu tidak akan bertahan lama dan hanya akan muncul jika diawasi, takut pada ancaman, hukuman, atau sanksi guru atau pelatih. Disiplin yang dilakukan atlet dalam satu aktivitas latihan hanya karena terpaksa, takut dihukum, karena diperintah, dan tanpa disertai kesadaran akan dapat menimbulkan disiplin semu. Mekanisme menumbuhkan disiplin dalam olahraga. Penanaman disiplin pada dasarnya merupakan upaya untuk menanamkan kepatuhan yang disadarkan atas pemahaman dan kesadaran, rasa tanggung jawab, kesanggupan menguasai diri, dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Untuk dapat menanamkan disiplin kepada atletnya, seorang pelatih harus mempunyai falsafah dan konsep yang mantap mengenai disiplin yang akan ditanamkan kepada atlet. Menanamkan disiplin tidak harus dengan tindakan otoriter ataupun kekerasan. Pengertian kerjasama. Kerjasama atau cooperation adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Kebalikan kerjasama adalah pertentangan. Kedua istilah ini merupakan dua sifat yang dapat dijumpai dalam seluruh proses sosial di masyarakat, di antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Persyaratan kerjasama. Yang pertama, kerjasama harus didasari oleh kepentingan yang sama. Yang kedua, kerjasama harus didasari oleh prinsip keadilan. Yang ketiga, kerjasama harus dilandasi oleh keinginan untuk mengerti dan memahami. Yang keempat, kerjasama akan terbentuk apabila semua orang memiliki tujuan serupa tentang hal yang ingin dicapai. Yang kelima, kerjasama akan lebih mudah terjadi. Yang keenam, kerjasama akan terbangun jika dilandasi oleh prinsip saling melayani. Yang ketujuh, kerjasama merupakan perwujudan tanggung jawab dari tiap orang yang terlibat dalam kelompok. Yang kedelapan, penghargaan memainkan peranan penting dalam proses kerjasama. Yang kesembilan, kerjasama harus dilandasi oleh kompromi. Berikutnya, jenis kerjasama dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain: yang pertama, kerjasama ditinjau dari status pelaku kerjasama, dibedakan menjadi kerjasama setara dan tidak setara. Yang kedua, kerjasama ditinjau dari proses kerjanya, dapat dibedakan menjadi kerjasama koaksi, kerjasama suplementer, dan kerjasama diferensiasi. Itulah tadi hasil presentasi PowerPoint saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.